itu memang kosong ya, hurufat semua yang Iya. diceritakan. Ya Abdul Qadir, Qadir itu. Hurufat itu. Halu-halu semua. Bajunya berzikir, di Yaman datang ke Yaman. Kan itu yang Qadir itu yang mengatakan rukun Islam di situ ada 6. Nomor 6-nya adalah menjaga kota Tarim itu. Hmm. Ya bener, apaan sih jaga? Apanya yang mau dijaga Tarim itu sebenarnya? Kalau memang rukun Islamnya itu ada 6, yang keenam itu menjaga tarim, kenapa dia betah di sini? Enggak lah. Yang mau dijaga apanya Tarim itu? Sila. Kalau Indonesia yang dijaga itu banyak, Pak. Tambang emas perlu dijaga. Kan begitu. Sumber kekayaannya kan banyak. Kita Tarim apa? Saya tak kira orang tardesa. Pola Investor tak ano, kira karena tardesa. pola ada iya Meteor, karena kampungnya itu namanya Kampung Tarim di Probolinggo, maksudnya itu nyari sapam itu. Menjaga kota Tarim. Yang jadi apanya yang mau dijaga? Coba. Mm-mm. Investor tak mungkin datang ke sana. Apa yang mau diandalkan kan begitu. Lah iya. Loh, Bisa kalau jadi mungkin suruh jaga sumur Barhut kali. Indonesia jaga takut ada yang ngambil. Iya. Engkau Siapa beli yang sing mau ijo ber ae kan. Aing beri berkay. tande, beri tak gerendek kok. Suruh suruh menjaga Aing sumur berkay. Barhut. Aing berkay. Aing berkay. Nah iya Gus, kok ada? Kalau kita orang rukun rukun Islam atau rukun imannya ditambah satu menjaga kota Tarim, Heeh. nggak masuk akal belas khurafat. Nah, makanya bingung saya itu. Apa maksudnya mereka ini? Andai kata masih menjaga Indonesia, masih matching lah kan begitu. Ada Betul. korelasinya hubul waton minal iman. Mm-mm. Kalau memang mereka bawa itu hubul waton minal iman, ngapain tinggal di Indonesia? Kan lebih baik Mataon tur. harusnya ke sana. Mataon tur ke Fujun. Suruh gue bagus. Negaranya mau diambil kok kabur. Itu loh Engkau Kang kena Bakso. ngebom di Arab Saudi je Meteor. Mumpai kena ngebom kan tak bisa acara itu hurufat pole ya. Dul Kadir ya. Kalau kalau Indonesia itu jelas menjaga hubul waton minal iman, jelas ketika masih mau dijajah dipertahankan Indonesianya. Hmm. Tanah luhurnya dipertahankan agar tidak diotak-atik. Itu hubul waton yang sebenarnya. Iya. Misalkan rumah saya ada yang mau memperkarakan, ada yang mau ngambil ya. Saya pertahankan kan begitu. Itu bagian dari Hmm. hubul waton, Pak. Anda iya, aja ngong bingung, cek 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 apalah cek cek neng neng selak kelegen. Mbak alawir selak kelegen. Cek be bumi lege pas selak tibi. Nah, iya. Oh, sudah dikasih kehidupan di sini ki ke lah masalah cek Indonesia lege ti ge bae selak. Are Bang Zair ya monta anda ongke bingko e blokir mari. Monta anda ongke katanya. Engkau rendep mungkin karo orang bisa ping-pingnya bebe tapi tak ada ongke. Pengikutin yang duratos, tanda ongke. Teping merolah ate kente akun roh. Ada ya. Ada. Galang ah. Ambek sing arep sangar juga ada ya. Iya. Ada lah, bahar wirisik lah, takut lah deh. Hmm. Caca, caca, di dalam diri kami lah. Ente sempat bi sandal ya Loh, genje.
Re bade story anu reh al ibtida reh. Ayo bernarasi. Apa yang kamu mau sampaikan di sini? Sudah kadung naik. Kalau udah ngomong-ngomong turunkan sampean. Ngapain naik ke komal kalau udah ngomong? Tapi tak pernah Hilang tahu. lah. Hilang TV. Karena aku apa om ke tak Nah, membui. tapi sekarang Gus Hasan, anak kecil-kecil di kampung saya itu sudah kalau sama mainan bertengkar sama temannya, ada yang mencuri, bilangnya gini, kamu itu mencuri-mencuri punyaku. Kayak habaib tukang dawir. Anak kecil SD bisa Iya. bisa bilang gitu. Palang. Itu kan dawir. Anak SD. Ada. Palang. Palang. Kacau kalau sudah seperti itu, Anak SD sudah sudah bilang gitu ya. berbicara seperti itu, ya semoga saja itu berlanjut nanti. Tercerahkan. Mm-mm. Sehingga Nah, yang saya heran tuh begini ya, setiap kita bernarasi, ya kan, membawa data, dalil, hujah, yang argumentatif, ya kan. Kenapa ya? Respon mereka itu kok kayak seperti itu gitu loh. Nggak ada yang ilmiah sama sekali gitu. Apalah gitu. Coba naik ke sini, bicara gitu loh. ada ya, karena Habib itu apa ya, cinta buta itu. Ya buta, dari rumah yang buta, yang kopok. Salah, salah buta ki bui. Apa nong ke dengan neng. Nanti ganti akun malah lo. Nah, iya. Buta kopok tengel ya itu tidak bisa, susah. Makanya untuk menerima tesisnya keiman ilmu, ini kan ilmu kan sebenarnya kan, maka butuh hidayah dari Allah untuk menerima itu. Karena ini adalah ilmiah, penemuan baru yang tidak disangka. Saya kok jadi ilmu ria, ket nyelket tek temun. Ini ilmu. Oke. Kalau minta Sudah. dari lima gitu Meteor. Lah iya, sudah dari sekian hampir 1 abad itu loh, tidak ada yang mengungkap. Malah nemu apa istilah katanya. Ilmu kayak Ilmu jelek tek temun. ilmu apa? Parah lah. Coba lah. Gila ilmu kayak jelek tek temun ini belum. Ya sulit untuk menerima itu. Butuh otak-otak cerdas. Muhibin cucu-cucu berkaya. Kalau tumpul ya tidak bisa. Tidak bisa. Loh, di kampung saya, di kecamatan saya, para mantan-mantan muhibin sekarang sudah kembali ke Lailatul Istima yang diadakan MWCNU Gus Hasan. Sudah gak mau baca maulid Simtuduror. Sekarang membaca maulid Diba dan Istighosah. Iya ngapain? Sekarang Iya ngapain? Alhamdulillah kalau seperti itu. Kembali lagi ke tradisi yang kuno. betul. Karena kita diajarkan dari dulu memang itu maulid tiba al jannatu wa na'imuha kan begitu. Ya bismillahirrahmanirrahim kan itu.
bukan sholatullah ala tohal yamani, bukan itu. Itu kan mereka itu kan salah itu sebenarnya. Ketika memaknai sebuah Assalamualaikum Gus Mustafa. narasi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka itu salah ketika mendengarkan makolahnya ulama. Itu kan begini. Apa namanya? At-tihamah minal Yaman. At-tihamah minal Yaman. Wa Makkah min tihamah. Kan itu. Itu artinya kan gunung, pegunungan Tihamah itu bagian daripada negeri Yaman. Dan Mekah itu bagian dari Tihamah. Nah, karena ada kalimat itu, lalu mereka maknai secara tekstual sebagai bentuk argumentasi untuk membela sholatullah ala tohal yamani. Padahal kalau kita lihat geografinya teman-teman, ya kan, Gunung Tihamah itu membentang di pesisir Laut Merah itu dari Mekah sampai ke Yaman Son'a, gitu loh. Nah, kalau dilihat dari geografinya, ya, Tihamah yang di Yaman dengan Tihamah yang di Arab Saudi itu lebih banyak Tihamah yang di Arab Saudi, gitu loh. Artinya apa? Ya karena gunung itu melewati pesisir Laut Merah itu sampai ke Yaman dari Mekah. Gitu. Makanya dikatakan At-Tihamah minal Yaman, ya kan? Wa Makkah min Tihamah. Gitu. Terus Nabi lahir di Mekah, Lah iya, kan begitu. enggak, alasannya itu karena Nabi dikatakan mim Bani Tihamah, lalu dikatakan boleh dikatakan Yaman. Yunda, Bisa. Nabi itu lahir di wilayah pegunungan Tihamah yang di mana? Yang di Mekah apa di Yaman? Kan begitu. Tuh, ibaratnya begini, gampangnya kan begini tuh, seperti yang saya katakan berulang kali. Gunung Bromo, Gunung Bromo itu membentang Pasuruan, Probolinggo, Lumajang. Itu Gunung Bromo. Terus saya lahir di Probolinggo. Masa iya saya mau dikatakan orang Lumajang? Kan bukan. Kalau saya mau dikatakan orang Lumajang, ya tidak akan diterima keluarga saya. Atau orang Lumajang tidak mungkin akan menerima saya ketika membuat pengakuan seperti itu. Kalau hanya alasan seperti itu, ya kelas RA aja lah. Iya. Lucu orang-orang itu. Masa memahami itu aja enggak ngerti. Kok bisa Ya memang dijadikan harus argumentasi untuk pembenaran daripada sholawat tohal yamani itu. Apa itu? memang harus diputer otaknya gitu. Harus slice kuning itu otaknya itu ketika mau membela Mbak Alami. Kan harus slice kuning gitu. Buktinya la yazalu diartikan walam apa itu kembali? Lam tazal ya. Hah? Di Ibnu Hajar. Nah, lam tazal itu diartikan sebaiknya. Maka kan otaknya perlu diputar itu. Peming slice kuning sehingga keluar terjemahan seyogyanya. Begitu. Kalau otaknya tidak konslet ya, itu makna harus, bukan diartikan seyogyanya. Apanya takut pas omku nasabnya ke Baginda Rasul? Apanya Rogi? Bukan seperti itu narasinya Pak. Itu loh. Dibuktikan. Baru ngomong rugi. Begitu. Rogi gojak. Justru Mbak Anjis rogi.
tandi bukti dunya. Engko bukti Gus akhirat. Mustafa mau tanya Umpamana Gus. iya, mon seumpamana ongku lopot pada remah kaki ya. Ya silakan. Itu apa ya, videonya si Wafi yang mengklaim perjuangan di seluruh Nusantara itu Tuh video sudah lama Klaim sudah itu banyak udah yang lama menantang ya. itu di YouTube itu. Sampean lihat aja YouTube itu. Di kantor banyak orang itu. Video itu. Itu video lama itu. Di awal-awal polemik itu video itu. Sekitar 2 tahun di yang lalu awal-awal. itu. Kalau si Topanu itu si Topik Asegaf merendahkan Kiai Mojokerto itu lama atau udah Udah lama udah itu. hitungan tahun. Setelah polemik nasab itu baru mereka itu udah ada bicara lagi. Apa yang mereka bicarakan semua itu dari kalangan Mbak Lawi itu sebelum polemik nasab itu. Dan sudah banyak yang bantah itu. Sekarang ini mereka ndak mungkin mengkritik-kritik ulama. Yang ada itu mereka sekarang ini kayak nyelekek ada ulama. Nah, kayak nyelekek sekarang itu. Mendekat, membaur. Istilah kasarnya Iya. bersembunyi di apa? Bersembunyi di ketiaknya para ulama. Tuh. Agar tidak dihantam oleh santri-santrinya ulama. Kan begitu. Ajak debat marah itu di-clear. Ya naik lah. Tuh, kalau mau ngajak debat. Mau debat apa? Ini sudah clear begitu loh. Permasalahan nasab sudah clear. Bahwasanya Mbak Alawi bukan Zuriyah. Ngapain masih mau dibela? Semakin dibela maka orang itu akan semakin terperosok. Buktikanlah siapapun itu ya. Kalau masih mau membela Mbak Alawi akan semakin terperosok. Akan semakin blunder. Nggak percaya silakan buka YouTube, buka Facebook itu blunder semua. Boleh bejir ya. Kan kena meteor besi bejir. Blunder. Bener boleh meteor. Garut bro. AA3 Garut bro. Aduh, Tentang dia golip. Marah. Mungkin ada betul yang golip. Ada suara kecap. Ya mungkin nggak caca ke TV. Saya tak tahu. jaga bahwa dalilnya ada dalil pakai dalil ahlul bait. Kacau akhirnya. Kacau kan? Ya, cek tak nama boleh dalil meteor. Isari nang kitab kamu tak temu. Gus Mustafa itu Ya, monggo. tadi ada yang menyebut itu ketua MUI. Saya itu punya rahasia besarnya dia. Gimana? Bener, enggak lah, nggak berani aku di publik. Besar sekali. Andai tapi chattingannya udah apa sih? Nggak garis besarnya aja. Nggak usah secara tafsir. Nanti tak DM Gus. Geng. Awal-awalnya dulu saya ya, sangat kagum pada Ki Ma'ruf Hozin. Tak izin follow Gus Mustafa ya. Monggo di follow. Silakan. Namun setelah Salam kenal. Saya stay di Taiwan. Jauh banget. Coba sampean besarkan itu, izin sampean besarkan itu. Nggih. Profil saya. Nggih.
Itu di Taiwan itu. Taiwan, Taiwan di Taiwan. Nggih, 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 nggih. Sekarang Hong Kong juga sudah diresmikan itu. Nggih. Kan Taiwan Taiwan sama Hong Kong itu biasanya ngundang Gus Baha kayaknya ya, kalau pengajian itu. Gus Ba belum pernah ke Taiwan, belum pernah ke Itu Hong kemana? Kong, Ke Hong baru Kong ke ya? Korea Selatan. Oh, Korea. Sama Ini Jepang kalau nggak salah ya. ada ini imigran Tarim bentar lagi mau ke Taiwan ini. Langganan, karena apa ya, untuk PCI-nya di sini tuh rekom sekali. Jadi musola-musola itu yang jadi ketibalnya itu masih banyak. Nah, itu harus disadarkan itu. Ya, Bismillah lah, mudah-mudahan ini untuk wilayah tengah, alhamdulillah pelan tapi pasti ya mulai merayap ini. Base campnya kan di area saya ini. Mm-mm. Baca apa? Baca tulisannya kemarin ke Ma'ruf Khozin, pas tidak respect saya ini. Gimana Pas isinya Meteor? ya Di bagaimana Facebook. di Facebook itu ketika membenarkan Coba lihat. nasabnya membela nasabnya Mbak Alawi. Yang ke Lirboyo itu, Bang. Iya, jujur saja ya, ngapunten ya, saya sebagai ibaratnya saya itu nggak paham keilmuan agama. Secara Nggih. doria saja sepak terjang mereka itu kiai ulama gus-gus yang membela mati-matian bertanggung jawab penuh dunia akhirat itu, pengklaim-klaiman merendah bumi, mengklaim sejarah dan ini itu, memperbudak pribumi, jadi ngos kedibal ini. Tanggung jawab. Ngapunten aku ya dengan rendah hati, mereka-mereka beliau-beliau yang menutup mata atas sepak terjangnya Habib Dobolowi itu bertanggung jawab penuh. Cerita-cerita khurafat merendahkan YGNO, ya Allah. Dengan argumentasi Nah, Bang Ade, saya mengikuti ulama kiai-kiai terdahulu tetap mempercayai Habib itu duriyatul ya Allah. Aduh, iya, artinya begini, kefanatikan itu bisa menyebabkan kita lupa. ya salah satunya doktrin doktrin yang disebarkan itu apa, Ini ya, orang Pekalongan di kan, pesantren-pesantren itu kan yang mendirikan kan NU, kita lupa. salah satunya kakek buyutnya itu kan udah merata tuh dari dulu. Tahun 90-an ke atas sudah disebarkan hal seperti itu. Salah satu yang merekomendasi NU itu Mbah Khalil dan kakek buyutnya orang Pekalongan. Info PWI, info apa? Itu yang terbaru ya Meteor ya? Yang terbaru ya Meteor? Iya, terbaru. Yang waktu ada kunjungan ke Lirboyo itu. Oh Jadi ini. bawa hadis itu kan Anis Syu'bi qala Rokaba Zaidun Tahap bin Sabit. tahapan mencari jodoh di lingkungan pesantren itu Bawahnya bukan? bukan. Terus saya buka juga ini. Ketika ada yang kurang dalam khutbah, bukan? Bawahnya terus. 4 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Masyayikh Lirboyo dan Habaib. Ini ya, ikhtiar buku induk Aswaja ini, bukan? Bawahnya. Oh, Mas Yahya Boyo ini. Nah, itu. Coba hadisnya dicoba itu di bawah. Syukur kepada Allah yang tidak ada guru-guru yang
Jika menemukan ilmu dan akhlak diantaranya tercermin tadi pagi saat banyak habaib gawagis lulusan Darul Mustafa didirikan oleh meneruskan intisari ajaran Islam sejak masa sahabat. Ani Syi'bi qala Rok apa ini? Rokaba Zaidun Rokaba bin Zaidun Thabit bin Thabit wa akhadha Ibnu Ibnu Abbas. Abbas biru Oh, kaki. iya 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 iya. Kan kacau. Faqala la taf'al ya ibnu ammi Rasulullah. Faqala hadza amarna an naf'ala bi ulama'ina. Faqabala Zaid ibn Thabit yadahu wa qala hakadza amarna an naf'ala bi ahli baitina. Iya kan? Tuh, Kan kacau kan? berarti ya. Kacau. Iya kalau ahlul bait gitu loh. Nah, itu Buktikan masalahnya. dulu. Komen hei ya. Buktikan dulu bos deh. Ayo komen yuk. Bentar, Gak ngolah komen kok. komen. Gak bisa dikomen ini. Hmm? Gak bisa Ya, karena dikomen. kamu belum mengikuti. Ikuti dulu. Kan dia centang biru itu. Woi, centang biru. Gus Mustafa, semuanya izin turun dulu ya Mas di radio saya. Monggo, Makasih monggo, banyak monggo. udah Monggo sama-sama. boleh naik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia itu membawa dulu itu kan pernah saya kantor dia itu. Pernah saya kantor ketika dia mengatakan memang dalam sebagian kitab itu Ibnu Hajar Al-Haytami itu berfatwa keharusan kita memverifikasi pengakuan-pengakuan nasab gitu ya. Nah, tapi sayangnya si pembatal nasab ini tidak mengikuti fatwanya Ibnu Hajar yang lain yang mengisbat nasab Alawi. Kan gile. Ya, itu. Kalau nggak ngerti tentang ilmu nasab tuh mbok yang mingkem gitu. Jangan karena dirinya itu sudah dikenal sebagai ulama lalu malu kalau tidak ikut berkomentar, itu kan keliru. Terus wala takfu ma laysa laka bihi ilmnya itu mau ditaruh di mana? Kan Allah itu melarang kita untuk ikut-ikutan berbicara kalau memang kita nggak tahu ilmunya kan gitu. Kadang-kadang kefanatikan itu menyebabkan kita lupa terhadap ilmu yang kita ketahui gitu loh. Repot pasangan. Repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, bakar-bakar apa ini? Angkat. Oh, mantap enggak? Ayam. Waduh. Kira babi. Bang Ade, Malam minggu. Bang Ade. Ya siap. Saya sama Kiai, saya sama Raden Aji Diningrat. Insya Allah nanti mungkin mampir ke sana Bang Ade. Oh iya. Ya kira-kira beberapa bulan lagi lah. Oh boleh. Sekedar numpang istirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke barat mencari kitab suci. Oh, Sun Kokong rombongannya. Kayak Mbak Alawi saja suka yang bisa ngaku jadi Sun Kokong, masuk ke tubuh orang. Iya, Mbak Alawi bisa jadi Hulak, bisa jadi Sun Kokong, sampai lampu pijar aja dimakan. Bang Ade, Gitu. ini buku promosiin di sana, buku. Ini berapa hari lagi nih udah selesai nih, siap edar ini. PDF-nya aja dulu kirim. Nah, kan sudah itu di di VT saya itu. PDF-nya. Bukan anunya itu, apa namanya? Oh, Covernya produknya, itu. bukunya. Oh iya udah. Sampulnya. Sampulnya. itu. Sampulnya itu. Ya Meteor, kebaik conlocon Meteor. Siapa nih? Aduh, Bapak Yesus. Nyama. Hmm. Ngapain ini?
Sapa dulu Ma Yesus. Yesus. Ayo bernarasi, sudah naik kamu. Dengan diam Assalamualaikum. aja. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Itu ayam muda apa ayam tua itu yang dibakar itu Bang Ade sampean itu? Ayam kampung. Oh, ayam kampung. Bang Tijanul mau nanya bang, Siap, Pak. Silahkan, nanya aja. itu bapaknya Imat siapa ya bang? Ya kan, kok Anda nanya sama kita itu apa urusan kita dengan Kiai Mat? Ya, apa Anda punya narasi lagi kamu Ya itu? Cuma kan. itu aja narasimu ya. Junjungan kalian bang. Nah iya, terus apa urusannya? Apa Kamu bertanya itu. Naik mau. Ya itu junjungan kalian masa nggak tahu bang? Enggak Iya, tahu. saking bodoh. Junjungan kamu Iya, itu Yesus. Blow saking on. bodohnya kamu ya. Saking bodohnya gitu kamu ya, enggak punya pertanyaan Naik-naik, lagi, enggak punya argumentasi lagi. Naik undang. Imat kan Ini ngaku ribut ini itu orang. bang, ngaku Ngaku keturunan Nabi apa? juga dia bang. Ada. Mana buktinya? Kamu sudah bicara itu di sini Kamu berkali-kali. itu nggak orang bisa Muslim buktikan. bukan? Saya nanya dulu. Nama akun kamu aja Ma Yesus kok. M Yesus Cakep bang. kali. Emang Yesus bukan orang Islam bang? Bukan. Iya, kamu Yang orang harus Islam itu harus Isa. ya kalau Yesus itu Isa. Bukan Yesus. Iya. Yesus Islam apa Coba Kristen kamu bang? bersahadat dulu sebelum panjang lebar. Ah, narasi kamu macem-macem aja. Coba sahadat dulu. Dulu. Nah, ini orang Nama saking saya Muhammad bodohnya ini. Yesus bang. Tak besarin Iya, yo. kamu. On cam dulu. Bodohnya ini. On cam dulu, on cam dulu, on cam dulu, on cam dulu. Antum dulu coba lihat mukanya. Nah, on cam dulu, on cam dulu. Mukanya cam kayak dulu. ini, kayak Kok gak mau on cam sih? On cam dulu Yesus. Saya pengen tahu Yesus gitu loh. Yesus itu kan Iya, Tuhan iya. katanya kan. Fotonya udah ada bang Ini profilnya. orang tiba-tiba muncul. Namanya bisa Yesus. begini. Namanya Yesus. Oh. Iya. Nabi Yesus. Itu Imat ngaku keturunan Jago ini, jangan ngejago lah Sultan kamu. Hasanuddin, Ngejago lah. Kapan? Kamu. Sultan Hasanuddin Banten. Dia kan bilang Kapan? saya Mana buktinya? Mana buktinya? cucunya Buktinya mana? Sultan Hasanuddin. Buktinya mana? Buktinya mana? Buktinya mana? Buktinya mana? Jangan Ada bernarasi tok di videonya, sini. Bang. Buktinya Ada mana? videonya. Ya coba tunjukin videonya. Tunjukin videonya. Tunjukin videonya. Saya mau lihat. Saya mau lihat. Tunjukin videonya. Abang cari di YouTube banyak. Oh ya sudah turun. Dari dulu ngomong begitu mulu. Udah 3 kali naik ke sini ngomongnya begitu terus. Ah ya, ini mereka orang kena Ba'lawi, pembela Ba'lawi yang orang pun ngari ya. Lah, Nggak ada yang waras pembela Balawi ini. Gini semua. Iya. Dateng. Kalau di sini itu teman-teman ya, jangan mengandalkan narasi, tapi harus membuktikan dulu. Kalau nggak bisa buktikan apa? Cari aja di YouTube udah turun. Iya, kalau tadi dia ngomong begitu saya juga bisa. Emang nggak nonton TV One? Iya. Itu si ompong dicemes aja nggak bisa jawab. Ini kayaknya Balawi itu, Balawi. Iya. Nyamar jadi ngasih nama M Yesus, makanya dia nggak berani on cam. mulai malu. Pakai nama malu. Ba'lawi mulai malu. Itu tadi aja kan yang mau bahala itu pakai helm, coba Balawi pakai helm. Berani on cam pakai helm. Jadi begini tuh Bang Ade. Pakai kondom sekalian ya, pakai helm. Kenapa dia pakai helm? Begini, kalau pakai helm kan nggak kelihatan mukanya. Jadi nanti ketika setelah mubahala, malaikat Ismail yang akan mencabut nyawanya itu bingung wajahnya yang mana nih gitu, Bang Ade. Kan malaikat Ismail katanya. Iya, ingat cerita Abu Nawas dia pas meninggal minta dibungkus kain kapannya yang udah lusuh, udah tua, biar nggak ditanya. Tapi kalau Balawi ditanyakan gini sama malaikat di alam kubur itu, manro buka,
Habib Ba'alawi Al-Haddad kan gitu. Mana biuka Abdullah Al-Haddad gitu. Kan cukup Iya. gitu. Betul. Atau minta surat kayak Maman Kacang. Nanti man, lu kalau ditanya sama malaikat nggak usah lu jawab. Cukup lu kasih Tunjukin surat dari suratnya. gua aja. Nanti malaikatnya juga akan pergi, katanya kan gitu. Ternyata dia yang bawa pergi sama malaikat. Iya. Aduh, mak bener malaikat Ismail. Nemu di menggocang yang orang ini. Kalau ngomong kayak dengan yang tadi itu nggak usah lurus-lurus, cangkem elek aja, cangkem elek. Nah, iya. Susah kalau dibawa bener, nggak nyampe SDM-nya. Mm-mm. Kenapa? Kalau saya kan gini, mudah, simpel saya itu. Jadi hari ini pola pikir orang yang masih mau mengakui Ba'alawi sebagai juriah Nabi atau tersambung nasabnya ke Rasulullah, itu pola pikir terendah hari ini gitu loh. Ya, jangankan juriah Nabi, orang aja Arab aja bukan. itu Aduh, ya Allah. itu aja, simple. Yang nggak percaya terhadap DNA atau ilmu genetik gitu kan, ataupun sains di bidang genetik, udah kalau berobat ke dukun, jangan ke dokter. Itu. Nanti kalau ada orang yang kena anemia atau leukemia ya, kanker darah, itu kan harus transfusi darah. Otomatis yang ditransfusikan darah itu harus sama gitu loh. Misalkan darahnya darah O, yang ditransfusi darah A kan bisa mati itu kan gitu. Udah nggak percaya, ini golongan O, ini golongan A, itu golongan darah ya, bukan DNA ya. Nah kayak gitu. Loh, ini ada Panglima Bombardir ini, golongan darahnya itu G dia. Makanya dia khawatir dulu itu. Aduh Gus, ternyata setelahnya saya itu tes darah, katanya darah saya golongan G katanya. Padahal Asal setelah saya tracking, ya, setelah saya tracking, golongan darah G itu namanya Golden Bolt. Itu salah satu darah langka, pecahan dari AB gitu loh. Bukan DNA. Iya kalau Kacau ini Panglima Bombardir ini. itu lebih keren, Bang. Tapi kalau G-nya genderuwo gimana? Itu ada orangnya sebelahnya sampean itu. Iya tahu. Orangnya lagi kerawang kok. Aduh. Datang surat, Bang Ade. Bang Ade ini datang surat. Surat apa? Tunggu surat Surat lagi, cinta. Bang Ade. Waduh. KDM ya. Iya, yang kemarin kan yang dari selatan, saya selamat. Ini kayaknya gimana kata saya. Saya mau ke itu Bang Ade. Mau ke arah Mamaos. Mangaos. Makanya Mamaos. Tugu Nggak ada. Mamaos. Mamaos. Tugu Mamaos, ya. Daerah mana itu? Hah? Daerah mana itu, Gus? Coba googling dulu Tugu Mamaos. Itu kan ikonnya sana itu. Ikonnya mana? Mama saya baru dengar. Gimana Bang Ade ini? Amaos. Bukan Amaos, Amaos Amaos jatuh. Jawa Tengah. Bukan Jawa Tengah ini. Ada itu Tugu itu Mamaos namanya. Itu Itu Cianjur. ikon itu. Tuh. Bukan Mamaos kali ah. Nah, jangan disebut Gus, di tracking sama Mukibin ya tracking aja gitu. Kalau mau dilindes sama saya. Saya kalau keluar itu bawa bulldozer. Loh. Ini yang ditempati itu kok gak digusur-gusur.
Bang Ade gimana itu? Nih Panglima Bombardir, Tanya darah kamu itu G, Jalan. darah kamu itu G, jadi kamu jangan banyak bicara. Darah kamu itu G, benerin dulu. Saya itu kesel banget Bang Ade ya, dulu itu Bang Oh, Ade. mateng nih. Waduh, sambalnya nih. Luar biasa. Saya kesel banget Bang Ade sama Panglima Bombardir dulu itu. Lama nggak pernah live ya kan. Pulang-pulang terus bilang gini, Gus saya sudah tidak mau bicara nasab lagi. Kenapa? Soalnya Gus, saya sudah tes darah. Darah saya itu golongan G Gus katanya gitu. Jadi saya itu bersaudara dengan mereka Gus katanya gitu. Kok orang itu tes darah bukan DNA. Saya kan? Enak nih. Enak pas. Ini biarin Bombardir ini klarifikasi ini, Bombardir ini. Pengen ku siji ngandeng karo Berarti ini gambarannya jelas ini ketika nanti rombongan saya itu singgah di Bang Ade, berarti bisa bakar-bakar ini. Bisa Gus. Ini di base camp tempat yang kerja Iya. sama tim Lah itu Kak, banyak. itu ke Jogja itu kapan sampean? Katanya mau ke Jogja. Bulan depan Gus diundur. Saya nyelesain yang di sini dulu pabrik mobil, Oh. Saya bikin pabrik mobil Pinpas. Iya, iya, iya. Mobil Cina itu loh. Ya Allah. Sekarang mobil murah-murah Bang Ade, kau masih bikin mobil Bang Ade? Bukan, Ya, ini- pabriknya. Pabriknya itu, pabrik mobil Cina. Ngeliwet, iya betul, yang Cilemon ngeliwet. Kang Ade lagi ngeliwet. Ini. Suaranya ada dua nih. Kenapa? Cek, cek. Kok ada suaranya Anjas begini? Juga. Mana ada. Mana? Mana Meteor? Agak ada Meteor. Itu gimana itu Panglima Bombardir? Darah G itu. Gak, gak jadi Gus. Darahnya Ada alhamdulillah. Alhamdulillah sudah naikin. ini saya sendirian Gus. Sendirian. Di mana? Di rumah. Bang, nasinya matang belum Bang? Kok di luar-luar begitu? Mana anggota bombardirnya itu? Anggota bombardirnya. Gak dipasang Gus. Ganti hardtop Gus, pakai hardtop Gus. Ini gak dipakai. Oh. Anda anggotanya mana? Anggotanya bombardir. Anggota apa lagi Gus? Ya anggotanya bombardir kan sampean bikin organisasi bombardir itu. Oh, nunggu keponakan saya kan belum Gus, belum pengajuan. Oh, belum diajukan. Sampean di mana ini? Sampean di mana? Saya di Bangkalan. Besok saya ke Surabaya Gus. Iya monggo. Kalau mau mampir ke sini. Iya, tak mampir. Wong sampean ndak nyimpen WA saya itu. Wong sudah tak DM sudah mulai dari lebaran itu. Itu saya gak tahu Gus. Saya kan salin kan gitu Gus. Langsung hilang setelah salin itu Gus. Kalau gak tahu nyimpennya. Ya.
Ya kan masih ada itu di DM itu. Tinggal minta tolong sama siapa di situ yang bisa, kan gampang. Pakai apa sekarang Empan Gus? Mobilnya Gus? Itu di anu itu. Di Gimana, story gimana? saya itu. Di story saya itu. Di story saya itu dilihat itu. Kan saya storykan itu. Oh, luar biasa. Tak suruh ini sama saya Gus. Kenapa? Tak suruh pakai ini rencananya. Kan itu nanti di pos itu kalau jadi pakai hardtop. Sampian hardtop dapat berapa harganya? Letter B kok Gus. Murah Gus. Dapat berapa? Anu, yang bensin ya? Yang bensin. Oh, kalau yang bensin iya. Enggak, yang mahal itu yang solar itu, Pak Bumi. Kalau yang bensin itu kan FB. Kalau yang solar itu BJ. Kemarin kan 40 rencananya harga. pakai ini Gus untuk operasional. Iya. Rencananya. Ini nggak dipakai nanti Gus. Itu kan ada logo bombardirnya kan? Belum saya pasang. Pasang di hardtop. Kalau ini nanti ceket Gus. Iya. Keren itu. Iya. Itu Escudo itu. Lah ya Escudo. Escudo apa Sidekick itu? Escudo ini K2 loh. itu. Ini loh Gus. Oh iya, Escudo. Enggak, bentuknya sama, cuma satunya Sidekick, satunya Escudo, sama-sama Suzuki juga. Betul. Tuh itu jannat meri. Ada enggak jenengan? Apa? Mobil. Enggak ada, sekarang saya lagi itu habis kecelakaan kemarin kan. Duh. Pas itu lebaran itu ada di bengkel. Makanya kan saya bilang itu tak beli itu sama saya. Enggak, maksud saya gini, buat operasional juga pakai dulu gitu loh Gus. Sama jenengan. Iya, kalau ndak boleh dibeli, tak pakai dulu, mobil saya masih ada di bengkel Bolona gitu loh. Enggak apa-apa Gus. Besok saya ke Surabaya. Kalau mobil saya sudah keluar, ya tak kembalikan gitu. Betul. Ini mobil mana ya mobil saya? Ini mobil saya nih. Si. Mana ya? Tapi ini Gus, knalpotnya banter loh Gus. Bung yang itu. Nggak ada masalah, siapa yang mau marah-marah di sini? Enggak, takutnya gini, kok Kiai pakai mobil balap gitu. Loh, sampean nggak tahu punya saya. Mana ya? Oh ini nih. Ini, tak kasih lihat. Ini waktu di Jogja ini teman-teman. Tuh itu jannat meri. Mana meteor, turun meteor. Malah nih. Oh. Itu brung gitu Wah itu Gus, bunyinya itu. STLO itu Gus. Bukan. SB3. Kakaknya itu Kirain tahun 83 84 itu. Waduh. Kalau Estilo itu kan sudah tahun 90-an kalau Estilo. Ini 96 Gus. Escudo ini Gus. Iya. Udah 90-an. Kalau yang tadi itu 80-an itu. Tahun 80-an. Serengking mode. Pak seket ben tahun itu pajaknya. Kan aman kok rokokan gitu loh. Iya Gus. Ini 3,5 Daripada mobil itu 3.500.000 per tahun. Lah ini apa? Ini 3,5 Gus. Lah iya makanya. Enggak, kalau Escudo itu 16 Gus. 1.600.000 itu.
Iya, karena kan ada progresifnya itu mungkin itu. Kalau seumpamanya nggak ada pajak progresif itu enggak itu. Di bawah 1 juta itu. Yang dipakai di logo itu 7 juta itu per tahun itu. Iya. Tuh itu jannat semiri. Mana ya? Ini yang Tuh mira jenuh. Selesai ngaji kitab, Gus. Sudah selesai. Ini kan sudah jam setengah 12. Dari jam 9 Nih, tadi. kumpul itu dulu. Ketiduran saya, Gus. Ketiduran ini biasanya nge-lab saya. Tuh. Nah, iya tadi kan saya lihat live-nya sampean itu yang ada Semazen itu. Iya. Iya kan, Gus. Jam sampean suruh naik, gak naik-naik. Bukan ndak mau naik. Kalau sore itu kan Ayo sok kumpul. anu saya. Bagian sini. Udah, ayo sok. Ayo Pak, sebagian sini man. Iya, dibagi dua aja. Bagi dua. Ini ada wali TikTok di bawah, Gus. Ada Pak Wali ini. Ini Raden Aji nih. Oh, ada. Ntar saya ngambil kacamata dulu, Gus. Ya. Pengen ku siji. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Pengen ku siji nyanding Sehat, selawase. Rawono wong liya Sehat ya. iso misahake. Ada Irawan lagi kumpul. Enggak, sama yang kerja. Sama yang kerja. Gimana? Nih, tim saya nih. Di base camp. Oh, loh. Yang Ade duduk kok pakai helm Dia lagi putih. ngaliwat nih, ngaliwat nih tuh. Itu yang pakai Iya. helm putih siapa? Pakai helm putih, enak aja. Kurang ajar Ratu Bagus ini. Helm putih katanya. Ini helm, Wah, dibilang helm sekati-kati. putih ini segini gantengnya. Nah, iya sekati-kati ini Ratu Bagus ini. Ade, Ini di base camp, ini di tempat kontrakan tuh. Oh, lihat. ini daerah mana? Kota? Utara Di- atau selatan? Di tengah-tengah. Oh, tengah. Kerja apa, Bang Ade? Bang Ade? Bikin pabrik Alhamdulillah. mobil. Mobil listrik. Pabriknya apa bikin mobilnya, Bang Ade? Enggak apa Bikin pabrik. pabriknya. Gimana Ki Haji? Ki Haji gimana Ki Haji? Lanjut dulu ya. Apanya? Saya parkun dulu bentar. Siap, siap. Udah selesai acaranya. Raker-raker. Sudah nyampe rumah, Gus. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Wa amma idza rajahat kaffatun nafyi wa kana an-nafuna ladaihim afdaliyatun bima yufidul ilmu bihalin nasab. Sampai situ kemarin ya. Besok itu. Kan kocan meteor kan mah meteor gila aja. Aduh udah remah balawi dia. Buru ke bere tekai, buru ke timur tekai. Lo mau buruan aja. Kajian kitabnya sudah selesai, Gus. Sudah selesai. Alhamdulillah. Tadi itu menjawab pertanyaannya Mas Imam itu tentang katanya Syekh dari Suriah yang diundang sama Topik Segap itu katanya nasabah alawi mutawatir gitu loh. Syekh Muhammad al apa itu? Syekh Muhammad al apa? Al-Lawas. Tahu itu Mas Imam itu. Ya, Mas Imam. Nah, Siapa terus Mas saya Imam? bilang begini, istafadat sihhatuhu fi muhitihi wa inda man ya'ulu alaihim min ulama'in nasabil mawthuqi bihim bil ittifaqi. Ya kan? Wa ittasalat
syajaratuhu fi kutubin wa jara'idin nasabina duna inqita'in au ittirabin ada ila luzumi tahqiqin. Ya kan? Itu definisi daripada mutawatir. Berarti syekh itu yang dari Suriah itu kurang ngaji gitu. Jadi acara apa mau Indonesia dia ngaji kok marah gitu. Mutawatir dari mana? Kan begini, yang disebut nasab mutawatir itu apabila catatan nasabnya itu bersambung di dalam kitab-kitab dan dokumentasi-dokumentasi para ulama ahli nasab. Duna inqita'in, tanpa adanya keterputusan sanad periwayatan, au ittirabin atau kerancuan, ada ila luzumi tahqiqin yang mengharuskan untuk dikoreksi ulang gitu loh. Nah, berarti mau lopot dari ini, ya kan, soro ngaji bae kan nak, cinta karamu. Tapi kalau saya pikir sekarang ini banyak orang yang ngaku-ngaku itu loh Gus. Iya, Sebelumnya ke Imat, saya sudah tahu bahwa nasabnya tidak tersambung. Ada lagi. Padahal Kiai, kenapa dulu sebelum ke Imat kok nggak bicara? Setelah ke Imat bicara, bicara semua. Itulah ciri nah, khas iya, saudara-saudara kita ini Gus. betul. Kalau saya tidak, saya itu di awal-awal itu saya memposisikan diri itu di tengah, membacakan tulisannya Kiai yang saya kutip dari websitenya RMINU Banten, kemudian membacakan artikelnya Ba'alawi yang juga dikutip di situ. Nah, sambil lalu belajar saya. Nah, kemudian ketika saya pindah ke Jogja, selama 8 bulan di Jogja itu saya mengkaji kitab-kitab nasab itu. Sampai akhirnya setengah hafal, baru saya bicara. Gitu. Makanya gini teman-teman ya. Cobalah. Jangan masuk ke room-roomnya Kibin. Ya kan? Tetap kita berada di room-room kita sendiri. Betul, Supaya apa? Supaya mereka itu yang datang ke kita, bukan kita yang datang ke mereka. Gitu. Karena kalau kita meramaikan roomnya Kibin, berarti kita mendukung room mereka, walaupun sejatinya kita nggak setuju. Gitu. Mendingan Jadi itu room, kalau berbicara dengan orang-orang yang fasik di dalam menggerakkan engineering organisasi itu sulit. Iya, Sulit. Karena apa namanya ya dikarenakan masih prematur kan. iya betul. Masih prematur dan kemudian belum mengerti bagaimana membangun sebuah organisasi baik secara struktural ataupun kultural gitu. Jadi cenderung kepada sesuatu yang melenceng daripada konteks serta visi dan misi atau agenda-agenda program ke depan. Jadi ya jelimet Gus. Iya. Dan saya juga maklum karena masih prematur dan kesannya dadakan, jadi semuanya serba kaget gitu ya. Belum lagi terbentur dengan masalah kecurigaan secara keorganisasian, terutama dari organisasi sebelah. Karena memang ya di daerah kami ini cukup banyak suara-suara yang kemudian mempertanyakan dan kemudian juga menuduh tentang
apa korelasi ataupun keterkaitannya dengan polemik gitu.